Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar anak-anak ibu pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya Bu. Baiklah, untuk mempermulai pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pertama ibu absen ya pada hari ini. Aulia Ramadhani, Salma Yuni, Bu. Nurhaliza, Bu. Siti Komaria. Bu. Baiklah, hadir semua ya anak-anak. Ya Bu. Baiklah anak-anak ibu, pada pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi invertebrata. Nah, sebelumnya ibu tanya, apakah anak-anak tahu itu apa invertebrata? Hermayuni coba jelaskan apa itu invertebrata. Invertebrata itu ialah hewan yang tidak bertulang belakang. Oh, baik. Ya, betul ya. Ibu jelaskan kembali ya. Tadi dibilang Hermayuni, invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, betul ya anak-anak ibu. Nah, invertebrata ini hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Artinya, ini ada kata in. In itu artinya tidak, dan vertebrata artinya tulang belakang. Berarti hewan itu tidak memiliki tulang belakang. Nah, baik anak-anak ibu, di sini invertebrata ini terbagi dalam beberapa filum. Yang pertama itu ada filum protozoa, yang kedua porifera, yang ketiga soletrata, platyhelminthes, nematerminthes, annelida, anthropoda, insekta, dan molluska. Nah, ibu akan menjelaskan yang bagian pertama ya. Itu ada protozoa. Anak-anak ibu tahu apa itu hewan yang berfilum protozoa? Nggak tahu ya? Nah, yang pertama itu ada protozoa ya. Ibu jelaskan bagaimana itu protozoa dan apa itu protozoa. Nah, protozoa ini anak-anak ibu yaitu hewan yang termasuk bersel tunggal atau bersel satu. Nah, contoh hewan protozoa ini kalian tahu bakteri. Nah, bakteri itu sebagai contoh hewan yang berfilum protozoa ini ya. Nah, yang kedua itu ada ciri-ciri protozoa ini. Yang pertama kebanyakan berukuran mikroskopis. Nah, apa itu mikroskopis Bu? Nah, mikroskopis itu ialah hewan yang memiliki struktur tubuh yang sederhana, memiliki selnya satu. Nah, yang kedua itu tidak mempunyai lapisan tubuh. Nah, bakteri atau virus itu merupakan filum dari protozoa yang memiliki ukuran tubuh mikroskopis. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai bagian kedua itu porifera. Nah, apa itu porifera Bu? Ada yang tahu porifera itu apa? Enggak Bu. Oh ya, nggak tahu ya, ibu jelaskan. Porifera ini ialah hewan yang mempunyai pori, hewan yang berpori seperti SpongeBob. Itu kan mempunyai pori. Nah, hewan yang mempunyai pori. Nah, tadi kan ibu menjelaskan apa itu porifera. Nah, bagaimana sih Bu ciri-ciri porifera tersebut? Nah, ciri-ciri porifera itu tubuhnya berpori dan diploblastik radial tersusun atas sel-sel yang bekerja secara mandiri. Gimana sih Bu habitat porifera itu? Nah, porifera ini bisa kita temui pada fase dewasa bersifat sesil atau menetap pada suatu tempat tanpa berpindah-pindah dan berkoloni. Nah, habitat umum porifera ini anak-anak ibu, porifera ini umumnya tinggal di air, di laut, dan ada yang di air tawar seperti terumbu karang. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan itu apa yang dimaksud dengan solentrata. Nah, solentrata ini yaitu hewan yang
rongga tubuh ya. Nah, Coelenterata ini yaitu hewan yang berkilau mempunyai rongga tubuh. Nah, bagaimana struktur tubuh Coelenterata itu? Nah, Coelenterata itu termasuk ke dalam hewan diploblastik yang artinya memiliki dua lapisan tubuh ya. Yang pertama itu lapisan ekstroderm dan lapisan gastrodermis. Nah, bagaimana sih Bu ciri-ciri dari Coelenterata itu? Nah, Coelenterata itu memiliki ciri yang mempunyai sistem saraf difusi. Nah, contohnya itu seperti ubur-ubur yang ada di laut. Nah, habitatnya itu sama seperti porifera tadi. Coelenterata ini umumnya ada di laut, di air tawar. Nah, bisa kita temui seperti ubur-ubur. Nah, selanjutnya itu ada Nematalmites ya anak-anak. Nah, apa tahu anak-anak itu apa Nematalmites? Helma tahu Nematalmites? Tahu Bu. Apa Helma? Cacing. Cacing apa? Cacing itulah yang dibangun. Ya baik, terima kasih Helma ya, sangat bagus. Nah, dijelas lagi ya. Apa itu Nematalmites? Nah, betul yang dibilang Helma, Nematalmites itu ada cacing. Cacing seperti apa Bu? Nah, Nematalmites ini merupakan cacing yang memiliki tubuhnya bulat, tetapi yang memanjang, tidak berruas-ruas. Kan ada tuh cacing yang berruas-ruas antara kepala dan ekornya. Nah, dengan permukaan tubuh cacing Nematalmites ini yang dilapisi cuticula serta tidak mempunyai silia. Nah, apa itu silia Bu? Nah, silia itu ialah kaki. Cacing itu berjalan di tubuhnya ada kaki atau rambut-rambut halus. Itulah yang disebut dengan silia. Nah, Nematalmites ini sama juga dengan hewan-hewan film-film yang sebelumnya. Nematalmites ini termasuk triploblastik dan memiliki rongga tubuh yang semu. Nah, bagaimana sih Bu saluran dari Nematalmites ini? Nah, saluran pencernaannya tidak bercabang. Nah, selanjutnya itu ada Annelida ya, Annelida yang nomor 6. Nah, Annelida ini dikenal dengan cacing juga sama seperti Nematalmites, tetapi cacing ini seperti cacing tanah atau lintah. Kenal lintah anak-anak Ibu? Kenal Ibu. Nah, lintah itu merupakan contoh dari filum Annelida ini. Nah, di dalam rongga tubuh lintah ini terdapat saluran pencernaan atau pembuluh darah dan saraf sistem peredaran darahnya. Selanjutnya yang ketujuh itu ada Arthropoda ya. Selanjutnya yang ketujuh ya, Ibu jelaskan mengenai Arthropoda. Nah, apa itu Arthropoda Bu? Nah, Arthropoda ini dikenal dengan namanya anthros dan podos. Nah, anthros ini artinya sendi dan podos ini artinya kaki. Nah, apa yang dimaksud dengan Arthropoda Bu? Yaitu hewan yang memiliki kakinya bersendi-sendi. Nah, hewan ini mempunyai tubuhnya yang berruas-ruas dan bersendi-sendi yang ditutupi oleh kitin bagian luar dari hewan tersebut. Kitin itu mempunyai atau menghambat pertumbuhan dari hewan Arthropoda ini. Nah, kelompok hewan ini adalah insekta, krustase, dan Myropoda. Nah, apa itu insekta? Nah, Ibu tahu kalian apa itu yang dimaksud dengan insekta? Saya Bu, ya serangga ya. Oh iya, insekta ini serangga itu termasuk ke dalam filum Arthropoda, yaitu hewannya kan kaki insekta itu belalang, kakinya kan berluas-luas. Itulah yang dimaksud dengan insekta sebagai filum Arthropoda. Nah, selanjutnya itu Ibu jelaskan ya yang mengenai dengan insekta. Nah, pas materinya insekta yaitu hewan yang insekta ini termasuk dalam filum Arthropoda ya. Nah, Ibu jangan salah paham karena bagian dari Arthropoda itu termasuk dalam kelas insekta. Nah, selanjutnya yang terakhir mungkin ada moluska ya. Moluska ini filum dari invertebrata yang terakhir. Nah, apa itu moluska? Nah, moluska
saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi kita pada hari ini mengenai invertebrata. Nah, untuk anak-anak Ibu, adakah yang ingin bertanya, kurang paham dengan penjelasan Ibu? Ibu persilakan untuk bertanya. Saya Bu. Baik, kepada Helma, Ibu persilakan untuk mengajukan pertanyaannya ya. Baiklah. Saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana cara Porifera itu bernapas? Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, tadi ada pertanyaan dari teman kalian ya, Helma Yuni, yaitu bagaimana sih Bu hewan Porifera itu bernapas? Nah, teman-teman yang lain apakah tahu bagaimana sih Porifera itu bernapas? Ada yang tahu? Kiranya bisa menjawab pertanyaan dari Helma. Nggak ada yang tahu ya? Baiklah, Ibu jelaskan. Porifera itu pertama mempunyai alat pernapasan. Nah, alat pernapasan Porifera ini itu ada sel-sel pinakosit, yaitu merupakan sel yang terletak pada bagian luar dari koonosit dari hewan Porifera ini. Nah, sel ini merupakan sel yang terletak pada bagian luarnya. Nah, sel ini berfungsi untuk proses, yaitu kedua sel tersebut bertugas untuk menangkap oksigen yang masuk di dalam hewan Porifera tadi dengan oksigen yang kemudian akan disalurkan ke seluruh tubuh Porifera tersebut. Nah, Porifera ini sesuai dengan fungsi dari sel-sel ambiosit dari hewan Porifera tersebut. Nah, artinya begini anak-anak Ibu ya. Nah, tadi kan Porifera itu mempunyai sel pinokosit. Nah, sel pinokosit ini terletak di bagian luar dari Porifera tersebut. Nah, prosesnya kedua sel tadi, sel pinokosit ini bertugas untuk menangkap oksigen yang masuk ke dalam tubuh Porifera tersebut, kemudian akan disalurkan ke seluruh tubuh dalam Porifera tersebut. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin Helma udah jelas ya? Baik, terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Ibu tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih anak-anak Ibu atas partisipasinya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.